Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya, sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju Masjid An-Nur ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan ngaji kita bersama-sama, terutama adalah membentengi diri kita dari musuh kita yang paling nyata, yaitu syaitan laknatullah alaihi. Salam sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Bapak saudara sekalian, Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya, yang senantiasa patuh kepadanya, yang senantiasa tunduk harusnya kepadanya. Begitu juga ada suatu amanah yang diberikan kepada kita, yaitu kita ini menjadi khalifah fil ardh, yaitu menjadi pemimpin, menjadi wakil, atau menjadi seseorang yang diamanahi untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi dengan sebaik mungkin. Akan tetapi Bapak Saudara sekalian saya hormati, ketika kita ini menjadi seorang hamba Allah, kita ini menjadi seorang Abdullah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diciptakannya manusia dan jin itu dalam rangka untuk beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali manusia jin tadi adalah beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi tugas daripada manusia sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, karena kita tugasnya adalah sebagai Abdullah, tugas kita adalah sebagai hamba Allah, berarti kita ini harus mengabdi hanya kepada Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita ini hanya semua meminta, memohon hanya kepada Allah. Ketika kita ini ada persoalan hidup, mintanya harus kepada Allah. Hal inilah saudara sekalian hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surat Al-Baqarah 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian di dalam ajaran syariat Islam itu, yaitu masuk secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semua itu mengikuti daripada bujuk rayu, daripada langkah-langkahnya setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Hadirin yang saya hormati, karena kita ini adalah diperintahkan oleh Allah, yaitu wahai orang yang beriman, masuklah diri kalian itu di dalam ajaran syariat agama Islam secara kafah. Jadi perintahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kita telah, kita teliti ayat yang diawali dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu, turunnya di mana ini? Mekah atau Madinah? Ada yang saya tahu? Jadi yang namanya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat tersebut turun saat Nabi Muhammad SAW sudah berada di Madinah atau Yasrib. Maka perintahnya adalah wahai orang yang beriman, karena kebanyakan atau istilahnya di Yasrib atau di Madinah saat itu sudah mulai mayoritas ya kaum muslimin, sehingga perintahnya wahai orang yang beriman. Beda ketika berada di Mekah. Dakwahnya Rasul pada saat itu, ayat yang turun biasanya kalimatnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, ayat yang tadi saya katakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman,
ini berarti untuk kita. Kita ini kan orang beriman, kita ini orang yakin, orang percaya, orang yang mengakui bahwa Allah adalah menjadi Tuhan kita, Allah adalah menjadi sembahan kita. Kita ini adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, oleh karena itu, ini berarti perintah wahai orang yang beriman untuk kita semuanya. Allah perintahkan pada ayat ini, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semuanya, yaitu di dalam ajaran syariat Islam itu dengan kafah, dengan menyeluruh. Artinya apa, Bapak Saudara yang saya hormati? Ternyata kita ini mempunyai ajaran syariat yang lengkap Islam ini. Ketika kita akan membicarakan masalah ekonomi misalnya, bagaimana cara berdagang, berbisnis, bermuamalah, Islam ada ajarannya. Ketika bagaimana berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, Islam juga ngajari. Dan itulah kenapa Rasul diperintahkan atau diutus di muka bumi ini juga dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ketika kita bahas tentang bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana mewujudkan sakinah wa warahmah, Islam inilah yang ngajari kepada kita. Bagaimana kita kemudian bertetangga yang baik, ya Islam juga yang ngajari. Jadi semua aspek kehidupan yang ada di bumi ini, di dunia ini, Islam adalah sebagai rujukan kita. Syariat Islam sebagai rujukan kita. Maka Allah katakan tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Janganlah, ya istilah udkhulu, masuklah kalian semua, yaitu di dalam ajaran agama Islam ini dengan kafah, dengan menyeluruh. Sehingga saudara sekalian rahimahullah, karena kita adalah orang beriman, maka orang beriman ketika dia sedang bermuamalah, berbisnis itu dengan syariat Islam. Ketika beribadah otomatis dengan contohnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika akan bekerja nyontoh pada Rasulullah. Ketika akan bepergian jauh ada contohnya di Rasulullah. Nah, ini artinya adalah masuk di dalam ajaran syariat agama Islam. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dilarang mengikuti daripada langkah-langkah setan. Kita ini dilarang untuk mengikuti daripada perilaku, tingkah laku, perbuatan daripada setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau ikut, janganlah engkau mengikuti khutuwat. Khutwun jamaknya khutuwat, yaitu apa? Langkah-langkah syaitan. Kenapa kita enggak boleh mengikuti langkah setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Jadi jelas, musuh kita yang paling nyata di dunia ini adalah siapa? Setan. Sementara Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam referensi itu, setan itu adalah sifat. Artinya apa? Sosok makhluknya, manusia dan jin. Kenapa saya katakan begitu? Ayatnya jelas bahwa yang senantiasa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu siapa? Minal jinnati wan nas. Yang senantiasa selalu memberikan kecuas-kecuis istilahnya yuwaswisu, bisikan-bisikan halus ya, godaan-godaan fi sudurin nas dalam dada dari manusia, itu adalah yang namanya minal jinnati, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Karena itu, karena kita ini punya musuh yang nyata, yaitu dari golongan jin dan golongan manusia. Lah manusia kok bisa dikatakan setan apa? Iya, kalau manusia ini ngajak perbuatan yang negatif. Kalau ada manusia yang membuat onar di masyarakat misalnya, kalau ada manusia yang senantiasa nggak genah ya perbuatannya, nggak pernah beribadah, maka boleh jadi itu dikatakan digolongkan daripada orang yang setan tadi. Tapi kita nggak boleh mengatakan ketika ada orang seperti itu sampai ini setan loh, jadi ramai nanti kita ya. Tapi kita tahu bahwa ada manusia itu daripada setan, yaitu senantiasa mempunyai sifat-sifat negatif ya. Nah kalau dari golongan jin lah itulah yang kita ini sebenarnya tahu bahwa Allah menakdirkan menciptakan sosok makhluk yang tidak nampak, yang ada di sekitar kita, dan itu senantiasa kalau kita nggak hati-hati juga akan istilahnya terganggu, tergoda oleh setan yang tidak nampak, yaitu dari golongan jin. Oleh karena itu hadirin Allah, pada pagi hari ini insyaallah ini temanya saya juga sama Pak Tres ini diskusi judulnya apa Pak ya ini suro-suro ini kan suro Pak ya. Muharram itu cara Jawane apa? Suro. Suro itu kadang-kala judulnya apa namanya? Termasuk istilahnya mistis ya, sesuatu yang tidak apa namanya agak dikeramatkan. Bahkan nek cara leluhur kita kadang-kala memberitahu pada kita nek pas wektune wulan suro ora oleh apa mantu itu ya, kemudian tidak boleh apalagi nyunatke gitu ya, nggak punya gawe tidak boleh ya. Nah kenapa ya? Karena sifatnya yang mistis itu, padahal sebenarnya enggak.
Ya, cuma yang akan berani untuk mengadakan mantu ning nggon wulan suro ya jarang gitu loh. Sehingga pernah suatu ketika saya datang ke Pak Yai saya itu dan cerita kalau menikahkan putrinya itu pas satu suro itu ya. Ya, tapi kemudian ya namanya Pak Yai ya ada yang mengatakan ya bener Pak Yai ya ora apa-apa tapi awake dhewe ya gitu kan. Nah, sebenarnya enggak sama aja. Tergantung keyakinan kita sekalian. Keyakinan kita. Nah oleh karena itu nanti pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana saat setan yang tidak nampak itu, jadi dari golongan jin itu menggoda diri kita, ya kemudian mengganggu diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak saudara yang saya hormati, kita perlu mengenal ini. Kebetulan saya mengambil rujukan ini memang panduan ringkes ya tentang ruqyah. Kenapa ini ada istilah ruqyah? Kalau kita tahu bahwa pengobatan itu ternyata ada yang medis dan non medis. Tapi kita tahu bahwa obat yang sangat mujarab sebenarnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Di dalam surat Al-Isra dikatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an, ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani syifa wa rahmah, dan rahmat. Ya, jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmat, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tadi sudah saya katakan, kita insya Allah orang beriman. Kita tadi insya Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka berarti itu insya Allah bisa menjadikan Quran itu sebagai sifat. Kemudian warahmah lil mu'minin, dan sebagai rahmat, ya, sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada kita sekalian orang beriman ini. Wala yazid zalimina illa khasar, dan tidaklah ada tambahan bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian saja. Nah harapannya kita ini tidak terlalu zalim, maka kita jadikanlah Quran itu sebagai sifat, Quran itu sebagai obat, ya, Quran itu sebagai alat untuk penyembuh, ya. Tapi yang berhak menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi alat sebagai media, sebagai sarana, ya, Al-Qur'an itu sebagai wasilah, yaitu bagaimana sembuhnya penyakit-penyakit yang ada. Kenapa saya tanya begitu, saudara rahimakumullah? Karena Quran itu sebagai sifat bisa dimaknai secara fisik, yaitu penyakit-penyakit fisik itu sebagai sifat, sebagai obat. Tapi juga sebagai sifat atau obat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya rohani, penyakit yang sifatnya metafisik. Apakah bisa Pak ada kaitannya antara sifat fisik dan non fisik? Ada Pak sekalian. Suatu ketika saya dikeluhi, ya, istrinya teman itu sakit gigi, nggak sembuh sakit, ya, sakit gigi. Dibawa ke dokter juga nggak sembuh, dibawa mana nggak sembuh gitu kan. Terus habis itu ketika cerita ke saya motivasi dulu, mau ndak saya saya ruqyah. Loh, bagaimana caranya Pak? Ambilkan air putih, ya, ambilkan air putih, kemudian saya akan baca Al-Fatihah saja. Saya akan baca Al-Fatihah. Tapi supaya mantap, yang baca Fatihah tidak hanya saya, tapi jenengan juga. Tapi saya hanya mohon pada Allah petunjuk, ya Allah, saya mohon kepada Engkau dengan Al-Fatihah ini, dan ditiupkan di air atau istilahnya di perantarakan air ini, semoga sakit giginya sembuh. Saya tanya namanya, kemudian binti siapa, ya, kemudian atas izin Allah, ya, malam itu kita doakan gitu ya. Kemudian pagi alhamdulillah berkurang, ya, kemudian pagi-pagi datangi saya lagi. Maksudnya ini alhamdulillah ini sakitnya berkurang ini. Nah, kemudian saya dimintakan air putih lagi gitu ya. Nah, saya katakan ini karena saya lihat juga, saya rasakan sakitnya tidak hanya sakit murni daripada gigi, tapi ternyata ada hal yang tidak baik, ya. Sehingga saya terasa ketika sampai di rumah, kemudian saya tidur, karena saya belum diizinkan oleh Allah untuk berinteraksi langsung dengan mereka makhluk gaib ini, sehingga melalui mimpi, ya, melalui mimpi kemudian ada semacam kalau mungkin kita katakan ya pertarungan, ya, di dalam mimpi itu dengan makhluk-makhluk yang ganggu tadi. Baik, saya hormati, dari situlah perlu kita yakini bahwa betul-betul Quran itu sebagai syifa.
Quran itu sebagai obat, ya, sebagai obat daripada segala penyakit yang kita sembuhkan. Nah, ini yang perlu kita praktekkan. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, terutama dalam hal sakit, ya, penyakit, ingat, utamakan pertama kali adalah berobat dengan Al-Quran. Ya, berobat dengan Al-Quran itu yang utama. Nah, ini supaya untuk mempercepat kesembuhan. Setelah itu boleh secara medis kita pergi ke dokter. Secara medis kemudian kita pergi ke mana lagi itu istilahnya, ke bidan, ya, atau ke spesialis atau ke rumah sakit, monggo silakan. Tapi Quran ini maksudnya apa? Yaitu ketika ada satu penyakit yang menimpa diri kita, segera kita pasrahkan pada Allah, segera kita sandarkan pada Allah, segera introspeksi diri. Kira-kira kenapa kok Gusti Allah maringi sakit sama saya, itu gimana? Ya, kemudian apa? Mohon petunjuk pada Allah dan banyak istighfar. Ini yang paling penting. Nah, yang jadi masalah kita ini kadang-kala panik duluan, bingung sih gitu ya. Padahal kita nggak boleh begitu. Ya, contoh real begini, Pak, saya hormati. Saya pernah mencoba mempraktekkan itu ketika anak saya masih kecil, anak laki-laki, kemudian naik sepeda ontel itu kan, terus kemudian jatuh dar itu kan, otomatis berdarah semua itu ya. Ya, hidungnya berdarah, saya apa ketika itu kemudian kita panik, nggak boleh panik. Secara fisik istri saya mungkin yang bersihkan darahnya itu, tapi secara keyakinan saya sebagai bapaknya kemudian saya mohon pada Allah, ya Allah, hentikan darah yang keluar dari hidungnya itu, ya Allah. Nah, itu maksud saya, kita kembalikan kepada Allah lebih dulu, ya, jangan paniknya didahulukan, bingungnya didahulukan, enggak, tapi harus mohon pada Allah, petunjuk pada Allah agar supaya segera saat itu diterapkan, diselesaikan. Nah, asal kita ini dekat dengan Allah, asal kita itu selalu minta kepada Allah, asal kita selalu munajat kepada Allah, beribadah kepada Allah secara jelas, ya, nyata dan terus menerus, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, ya, karena setiap orang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Ayat Quran mengatakan ud'uuni astajib lakum, itu jelas, ya, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, maka aku pun akan mengabulkan apa yang kau minta. Nah, kemudian saat itu ketika saya doa seperti itu, alhamdulillah nggak sampai lama, ya, kemudian darah bisa berhenti. Ya, kemudian kerjasama suami istri, nah inilah pentingnya, Pak, ya. Jadi segala sesuatu bareng-bareng yang suami istri, jangan sampai antara suami dan istri ora gaduh gitu, ora pas gitu kan. Nah, kita doakan, saya berdoa kepada Allah, walaupun berdoanya tidak dikeraskan, hanya dalam batin saja. Ya, ta'awudz, basmalah, mohon pada Allah, sudah, ya. Maka alhamdulillah Allah kabulkan ijabah. Nah, tapi secara medis saya tidak boleh tinggal diam. Kemudian setelah saya darahnya ngucur itu, secara medis saya harus pergi ke dokter, ya. Saya sudah cek, Pak dokter, mohon tolong dicek kira-kira ini tulang hidungnya ini patah enggak gitu kan, ya. Kalau tulangnya patah, wah ini saya harus punya doa lagi, harus panjatan kepada Allah lagi gitu ya. Nah, maka kemudian alhamdulillah dicek oleh Pak dokter, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Terus Pak dokter mengatakan biasa, itu namanya laki-laki itu seperti itu, ya, apalagi bayi masih usia anak-anak gitu kan. Nah, ini kita vlog senang jadinya. Ini maksud saya begini, sekalian saya hormati. Ini merupakan suatu pengalaman yang mari kita praktekkan, bahwa segala sesuatu ketika datang menimpa diri kita, terutama penyakit, itu langsung kita mohonnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus langsung senantiasa bermunajat kepadanya agar supaya persoalan yang menyesakit tadi bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa yang bisa memberikan daya penyembuh, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini sebagai seorang perantara saja. Kita ini sebagai istilahnya termasuk Al-Quran ini sebagai perantara wasilah, ya, daripada penyembuhan yang ada. Baik, Bapak saya hormati, saya ingin perlu membacakan, ya. Ini kebetulan secara keilmuan itu sanadnya saya pernah ikut pelatihan yang namanya ruqyah, yang adakan itu adalah PBNU, ya. Sehingga ternyata di NU itu ada Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU namanya. Kemudian di bawahnya LDNU itu ada yang namanya JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja. Nah, Bapak kalau misalnya ada niat, ya, untuk pelajari dunia ruqyah, ya monggo. Minimal ruqyah untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ya, itu bisa. Tapi ini karena masa pandemi belum diadakan lagi. Ketika saya ikut itu bulan Maret, kemudian setelah itu langsung ada pandemi sehingga tidak ada pelaksanaan lagi. Nah, di dalam buku ini saya membaca bahwa ternyata kalau kita ini adalah meyakini, ya, bahwa yang namanya setan berupa jin itu modelnya macam-macam sekali.
Ini saya bacakan aja ya, dan ini juga sudah pernah saya tangani jenis-jenis ini. Coba yang pertama adalah ada model jenis jin, yaitu yang namanya jenis angin atau toyar. Jenis ini atau jin ini biasanya terundang atau ketarik dari amalan-amalan yang tidak ada gurunya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada mursyidnya. Karena pertapa, meditasi, dan hampir semua amalan yang menyimpang seperti terawangan dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, ketika kita akan mengamalkan sebuah amalan ya, itu tetap sekali lagi harus dibimbing oleh seorang mursyid, harus dibimbing oleh seorang guru yang ngerti, yang paham. Jangan hanya amalan saja diamalkan, ya, kemudian efeknya jadi nggak baik. Apa pernah mengalami seperti ini, Pak? Ya, saya pernah diminta untuk model seperti ini, yaitu di daerah jauh dari Semarang ya, di Sayung, agak kesana lagi lah ya, di sekitar pesisir ya, Sayung sana. Di mana saat itu ada seorang yang mengamalkan sebuah amalan yang saya lihat gurunya itu bimbingnya nggak nutup, nggak selesai. Akibatnya, ini cara ibarat apa ini ya, laptop ini ya konslet, nggak bener jadinya. Karena konslet akhirnya ya, jadi marah-marah terus sukanya, sama istrinya marah, bahkan istrinya ketika jualan sayur-sayuran tuh marah gitu ya. Sama anaknya marah terus, wah jadi membuat masalah itu. Tonggo teparannya repot sakit, sudah dibawa kemana-mana gitu kan. Kemudian tahu kalau di situ ada santri saya, santri Al-Burhan. Kemudian tahu dan menyampaikan kepada saya, gimana Ustadz ini ada persoalan begini-begini gitu. Ya sudah, kalau seperti itu, tolong saya butuh yang namanya sama bin siapa. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau mendoakan supaya kita ini kabul atau istilahnya supaya fokus ya, kita harus mengatakan namanya bin siapa, binti siapa, gitu ya. Jadi makanya kalau Pak Ibu yang kadang-kala suruh mintakan doa siapa oleh Pak Yai untuk tahlilan yasin dan seterusnya, itu biasanya namanya bin siapa, gitu ya. Itu pun juga begitu, saya minta namanya sama bin. Kemudian karena jauh dan saya tidak ada waktu untuk ke sana, saya katakan saya hanya berdoa mohon di Semarang saja, di Kedawang aja. Ya, nanti malam saya coba wirid berdoa mohon pada Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur sedikit demi sedikit kemudian bisa berubah tenang. Kemarin terakhir ketika datang, ya akhirnya pun ketika sembuh ya keluarganya ada yang datang ke rumah saya itu. Nah, kalau ke rumah saya jadinya yang bawa yang dari sana Pak ya, terus sekitar sana kan daerah tambak Pak ya, ada udang besar, ada waduh. Ini jadinya saya merasa terharu gitu ya karena sembuhnya itu. Nah, kemudian Bapak Saudara yang saya hormati, ketika kita mohonkan, kita doakan ya, kita ruqyah ya, kemudian alhamdulillah bisa normal, bisa sembuh. Minimal sekarang kemarin saya tanya sudah mau boncengan sama istrinya ke sana kemari. Ketika istrinya sedang noto sayurannya yang mau dijual itu juga tidak ngamuan gitu kan. Nah, ini artinya model ilmu jin yang mengganggu kepada orang yang sedang belajar ilmu ya, atau bertapa gitu Pak ya, meditasi gitu, yang di tempat-tempat yang tidak tepat, yang nggak pas. Kan ada Pak ya, jadi ada orang tertentu yang ingin mengamalkan sesuatu, kemudian dia bertapa, dia kemudian berada di tempat yang istilahnya katanya keramat gitu ya, di gua atau di tempat-tempat keramat yang lain gitu kan. Habis itu dia meditasi, semedi nih cara Jawa nih. Nah itu sebenarnya adalah dia menarik itu, menarik daripada makhluk gaib supaya dirinya nanti menjadi orang yang mungkin gitu, kepengennya sekti tadi itu, sekti Mondrogono. Padahal ning dunia itu tidak ada orang yang sekti, orang cerdas, papak paluni pandi, otot kawat balung besi ora ono. Ono ning ngono itu. Di pewayangan Pak ya, siapa Pak yang punya otot kawat balung besi itu? Gadut Kaca Pak ya. Jadi putrane Werkudara, putrane Bima. Itu otot kawat balung besi itu Pak. Jadi hebat itu ya. Nah, tapi kalau di dunia nyata tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya yang kuat itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya prinsip la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bahasa yang saya hormati, yang berikutnya ada jenis jin yang modelnya ini mungkin namanya jin hayat ya. Nah, itu berupa siluman atau jin yang suka berubah bentuk seperti anjing, ular, macan ya. Kalajengking. Jin ini jenis ini biasanya dipekerjakan atau menjadi khodamnya para dukun untuk melancarkan sihirnya. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, karena
Mohon maaf ya, saya diminta mendoakan orang yang sakit-sakit aneh-aneh itu. Suatu ketika saya bangun tidur itu disambut langsung dengan kelabang yang besar. Wah, ini makanya kalau sudah mendoakan orang supaya sehat sembuh itu biasanya tantangannya seperti ini. Ada kelabang besar itu kemudian menyambut di depan pintu kamar saya. Saat itu saya masih punya anak kecil-kecil gitu ya, anak-anak masih balita gitu kan. Subhanallah, saya mohon pada Allah, ini makhlukmu ya Allah ya. Saya tidak tahu ini siapa yang nyuruh, tapi kenapa di depan kamar saya. Saya mohon pada Allah supaya jaga diri dan keluarga saya. Alhamdulillah atas izin Allah, kelabangnya tadi itu nggak bisa bergerak. Artinya ada di dalam kotaan tegel aja ini, satu kotak ini aja. Dia nggak bisa ke sana, ke kiri nggak bisa. Ya, saya mohon pada Allah, ya Allah lindungi saya Allah. Bismillah. Selesai itu, alhamdulillah berhenti dia. Berhenti artinya apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, gitu kan? Dia diam aja, hanya gerak aja. Habis itu saya membaca basmalah, kemudian saya pukul, saya bunuh, Bismillah, saya matikan. Gitu ya. Nah, baik Bapak saya hormati, ini jenis jin yang modelnya jin hayat. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan ketika kamu ketemu ular, misalnya ketemu namanya ular atau apalah ya, anjing gitu ya. Itu kalau kita meragukan ini janjian ini makhluk nyata atau enggak tuh ini gitu kan. Itu ketika itu langsung mohon pada Allah. Ya, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bapak kalau Ibu kalau temukan ular itu pun juga harus segera mohon pada Allah perlindungan sebelum membunuh itu. Habis itu baru bismillah dimatikan. Suatu ketika saya juga ngalami ada ular tahu-tahu di atas kamar itu. Kalau dunia seperti ini kadang-kadang ceritanya ada saja itu. Kemudian ini ada ular ternyata kekersak-kersak yang dulu dia apa itu. Nah, ini istri saya kebetulan orangnya nggak takut ya, udah seperti itu langsung bismillah dipukul sama dia gitu. Padahal saya belum apa-apa. Dia langsung ambil kayu dipukul itu. Tapi ternyata dicari fisiknya kemana hilang itu tidak ada. Ya fisiknya kemana? Pagi tak cari-cari di bawah tidak ada. Ya saya terus mohon perlindungan pada Allah supaya diselamatkan daripada godaan setan seperti ini. Baik, jadi ini biasanya dipraktekkan oleh Mbah Dukun itu ya, yang melancarkan aksinya, melancarkan ilmunya itu. Kemudian ada lagi jin yang sifatnya namanya jin buyut, yaitu jin yang suka menetap mondar-mandir berkelana. Ya, yang masuk jin jenis ini mungkin kalau di Jawa kita ini ada istilah kuntilanak, ada lagi Pak, gendruwo, ada apa lagi, wewe gombel, toko wewe sini gombel itu, ya, dan lain-lain. Makanya orang kita ini kadang-kadang menangani seperti ini namanya ada kesambet, betul Pak ya? Kalau di sini namanya apa? Kesambet. Ya, kesambet. Suatu ketika ada orang tetangga itu yang sakit ya, sakit tangannya itu sakit terus kalau untuk gorengi sakit gitu kan. Sudah dipijitkan ke tukang-tukang pijit nggak sembuh-sembuh itu. Nah kemudian anak cerita ada dengar kalau seperti ini Pak Masuk ini katanya. Anaknya datang ke rumah saya, Pak tolong ke rumah saya, kenapa? Ini ibu saya ini sudah tak bawa ke ke dokter ya, sudah tak bawa ke tukang pijit berapa kali gitu. Kok masih sakit terus gimana itu? Nah saya suruh berdoa kepada Allah, saya suruh mendoakan supaya sembuh itu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala saya datangi dan kemudian saya bacakan Quran, saya bacakan Al-Fatihah. Ya karena orangnya sudah sepuh ya, sudah tua. Ya, artinya sudah di atas 45, di atas 50 gitu kan. Nah, kemudian saya pijit itu. Saya mohon pada Allah sembuhkan ya. Alhamdulillah atas izin Allah, kemudian hari berikutnya bisa goreng itu. Walaupun kepengen lagi, Pak itu pokoknya kalau kepengen dipijit malah kan. Nah ini kalau jadi senang dipijit ibu-ibu kan. Ya udah, mungkin kalau tak beli malah, insya Allah mungkin matun. Setelah itu saya pijit, alhamdulillah normal sampai sekarang. Nah ini saya katakan bahwa ini adalah ada sakit yang memang tidak murni fisik, Pak. Istilah itu ada yang tidak pas ini gitu. Enggak Pak, itu jarine tukang pijit ini sing pijit nggih jarine kesambet to Pak. Kesambet gitu kan. Lah kesambet tapi penyelesaiannya Bapak yang tukang pijit itu enggak selesai. Nah, atas izin Allah kemudian ketika saya masuk itu baru ketika saya datang baru selesai. Baik, itu namanya kalau dalam bahasa ini namanya jin buyut ya, jin yang senantiasa ada berkeliaran di tempat kita. Makanya kemudian ada hadis Rasul yang mengatakan kalau
kita ini mohon maaf ya buang air kecil misalnya ya, itu jangan di tempat-tempat yang di bawah pohon yang rindang gitu ya. Kemudian ada lubangnya gitu kan. Memang kalau di lubang misalnya di situ khawatir ada binatangnya yang di dalamnya kemudian kan. Tapi tidak hanya itu saja sebenarnya. Bisa jadi ada makhluk gaib yang tinggal di situ gitu. Nanti kalau nggak hati-hati marah itu dia. Kalau marah, wah nanti ganggu kita jadinya kan. Nah maka jadilah yang namanya kesambet tadi. Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah jin ghawas. Jin ghawas itu jin penyelam, yakni jin yang suka bertempat tinggal di wilayah perairan, semisal kolam, sungai, danau, dan laut. Jin ghawas ini biasanya digunakan untuk kekebalan atau bela diri. Ya, jadi ada aliran perguruan tertentu. Kadang-kala itu mempraktekkan yang namanya kebal tadi. Ya. Tapi kita punya prinsip orang beriman orang yang kebal. Okay? Jadi yang kebal itu yang sekti itu ya Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi mungkin orang awam akan melihat dan menyaksikan ada orang tertentu yang punya ilmu kebal ini dibacok enggak apa-apa gitu ya. Pakai arit itu dikit-dikit kan enggak apa-apa gitu ya. Mungkin bisa melihat. Tapi kalau kita orang beriman enggak boleh meyakini itu. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ngadepi orang seperti itu asal yakin ya dengan basmalah saja bismillahirrahmanirrahim insyaallah kita bisa menaklukkan atau mengalahkan mereka. Artinya bahwa ini ada jin yang dipakai untuk kekebalan memang ada ya, tapi itu kebal adalah bagi orang-orang tertentu, tapi bagi kita orang beriman insyaallah tidak ada apa-apanya. Artinya atas izin Allah itu bisa kita hadapi. Artinya kita nggak boleh takut dengan hal-hal seperti itu karena itu dipakai yaitu dengan adanya jin tadi ya, namanya jinnya jin ghawas. Ada lagi jenis jin namanya jin su'ala, yaitu jin yang suka menampakkan dirinya dan mengganggu dalam perjalanan. Gangguannya seperti membuat ngantuk, ya, menjadikan arah jalan seakan-akan menjadi 2 atau 3 padahal 1, tapi seolah jadi 3. Atau jin yang modelnya mungkin kita pernah dengar ya yang di Blora itu ya, ada bis yang masuk di mana? Di hutan itu. Ya, sopirnya ngerti ini ya rata jalan bagus begitu kan, tahu-tahu ya ketika sadar itu kok di tengah hutan gitu kan, berarti kan nabrak pohon-pohon nggak terasa itu. Nah jin jenis ini namanya jin su'ala, jadi tahu-tahu sudah di. Nah saya kira ini juga mengganggu beberapa orang kadang-kala ya, kalau pas melihat jalan seolah-olah itu ada jalan 3, 2 gitu ya, padahal 1. Nah ini ada yang ganggu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah jin hewan tunggangan ya. Jin ini biasanya bila diajak komunikasi atau interaksi dia tidak bisa ngomong, hanya dengan isyarat-isyarat saja ya. Menurut Ibnu Sulam, makanan hewan tunggangan bangsa jin ini adalah kotoran hewan atau di alamnya manusia. Baik bahasa yang saya hormati, itu hanya istilahnya pengantar tentang model-model jin gitu kan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit sekilas saja tentang apa yang sebenarnya dimiliki oleh jin itu. 1, jin itu punya kemampuan bergerak cepat. Kita ingat daripada kisahnya Nabi siapa? Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman berkeinginan supaya singgasana Ratu Bilqis itu bisa dekat ya dengan Sulaiman atau dibawa ke kerajaannya Sulaiman, maka saat itu kan Nabi Sulaiman meminta siapa di antara kalian semua yang bisa memindahkan itu kerajaan daripada Ratu Bilqis. Maka ada jin namanya jin Ifrit kan, ya, kemudian dikatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya ini bisa mendatangkan itu yang namanya singgasana Bilqis itu sebelum engkau ini adalah duduk ya, dari kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian duduk lagi. Jadi misalnya saya ini duduk ini, kemudian berdiri, kemudian duduk lagi. Nah itu singgasananya ada di depan Nabi Sulaiman. Itu jin Ifrit namanya. Jadi saat itu jin Ifrit mengatakan begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, jin Ifrit tadi masih kalah dengan manusia biasa, tapi dia dekat dengan Allah. Ya, dikatakan di sini ahlul kitab atau yang menguasai kitab, yaitu kitabnya Nabi Daud. Ya. Nah saat itu dikatakan kepada Nabi Sulaiman, saya wahai Nabi Sulaiman, insyaallah atas izin Allah bisa memindahkan ratunya singgasana Ratu Bilqis, yaitu sebatas ya
an yartadda ilaika tarfuk, artinya sakedipan saja, gitu Pak ya. Jadi hanya kedip, Nabi Sulaiman suruh kedip gitu saja, itu singgasananya Nabi Sulaiman, Nabi Ratu Bilqis bisa pindah. Nah ternyata kemampuan jin masih kalah dengan manusia. Baik, jadi itulah kemampuan jin. Jadi bisa bergerak cepat, jin itu juga cepat. Kemudian yang kedua, itu jin yang suka mencuri barang. Jin mencuri barang. Tidak hanya mencuri, tapi juga memberi. Saya pernah di Puncak kesana lagi itu ya. Alhamdulillah punya masalah itu. Masalahnya itu setiap hari itu rumahnya itu selalu ada uangnya. Uangnya itu di mana-mana. Tapi ya nggak banyak, 55.000, 10.000, 15.000 gitu ya. Di mana-mana itu. Saya tanya, ini paling putaran jenengan, mundut jenengan kan sadean to, mundut atau terus lali terus dek ketemu mriko, mboten Pak, kula ki ngertos, duwite teng kotak niku enten pinten. Tapi setiap hari niku enten duit 10.000, 5.000, 20.000 ngoten niku. Nggih mboten kan sih Pak, enten nganti 50.000 set, 100 mboten. Pokoke di bawah 50.000. Lah terus niki kula kumpulke to Pak, kula ki yo bingung ngeten iki pripun carane. Jadi dikumpulke nganti ya sampai ratusan ribu berapa. Habis itu manggil kula diundang. Setelah saya panggil, ini berarti ada jenis jin yang modelnya memberi, yang memberi apa? Ini apa namanya itu kepada orang tadi, gitu kan? Saya mohon pada Allah, ya Allah selesaikan masalah ini, ya Allah semoga Engkau beri normal saja lah rumah ini, gitu kan? Alhamdulillah pemilik rumah juga sepakat bahwa ingin yang baik saja. Uangnya pun itu tidak dipakai untuk apa-apa, selalu disimpan dan kemudian saya sampaikan kepada beliau. Bu, pun ngeten mawon niki disukake teng masjid mawon niku warta niki. Mun mboten sah digunakake nggih. Pak niki pun insyaallah inti-inti tak beto teng masjid. Nah niku nggih, langsung dibeto teng masjid. Alhamdulillah sampai sekarang selesai. Termasuk ada juga rumah itu ditinggal orang dikunci, itu tahu-tahu ada pisang. Pikiran tol yang daerah Banyumanik Sawu Kali Timur itu. Ada rumah sepi, kosong, kuncian. Ya, itu di depan pintu di rumah, dalam rumah itu ada pisang gitu kan, ada makanan itu. Aduh, ini aneh-aneh gitu. Karena hal itu aneh ya, kemudian saya dipanggil lagi nih, gimana nih Pak? Ya sudah, saya tak mohon pada Allah, tak wirid, tak zikir di rumahnya jenengan ini. Saya tanya, apalagi yang aneh? Iya Pak, anehnya lagi itu saya lihat kok pernah rumah di kamar itu ada bapak, maksudnya ada suaminya gitu kan. Nah, tahu-tahu setelah saya keluar, suami saya itu baru dari luar masuk ke dalam, baru pakai motor gitu. Pak, ya mau sing sare teng dalam sinten wae teng kamar. Opo aku lagi dolan nggone Pak Sopo to ngene itu. Oh, lah bisa opo ya terus dideli meneh pun mboten enten gitu kan. Nah, itu ada jin yang model seperti itu. Baik, jadi istilahnya mimbo-mimbo tadi ya. Saya kembali pada jenis jin yang kedua apa? Kemampuan tadi yaitu bisa memberikan barang dan bisa menghilangkan barang. Menghilangkan barang contohnya apa? Gini. Satu ketika di sekitar Mega itu Megarebek. Ada satu kampung rumahnya itu kilangan, duitnya sing kilangan iso istiqomah. Nek ra 50.000 ya, Bro. 100.000. Ngesake to, ada orang jualan itu tahu-tahu iki duitnya kok 50.000 ning di 100.000. Itu kadang-kadang membuat antara suami istri kan geger-gegeran ya. Pak, ini hartanya pun dengan pundut. Nah, padahal enggak. Saya tanya, ini tempat ini tuh apa yang lainnya? Enten Pak sing sanes Pak mriko. Waduh, ya sudah. Ini khusus saya tak tempat jenengan saja ya. Nanti insya Allah saya berdoa untuk satu kampung ya supaya istilahnya nyaman ini masalah apa pencurian yang tidak nampak. Nah ini jadi ada jenis jin yang mudah seperti itu. Jadi ngambil barang yang tidak nampak tadi, yang mengambil apa uang dan sebagainya. Baik, berikutnya yang saya hormati yaitu ada jenis jin yang bisa mengecil dan membesarkan diri mereka. Jadi mungkin ada ya, mungkin ada orang yang dipetui itu ya, ada makhluk gaib yang tahu-tahu jadi besar itu kan. Nah itu mungkin sering itu ya, itu gak usah saya ceritakan lah itu, nanti malah takut jadi. Yang keempat, penciuman yang sangat tajam ya, jadi ada jin memang yang bisa ya punya daya cium yang luar biasa seperti anjing pelacak itu ya. Baik, ada jin lagi yang suka menampakkan di alam nyata ya. Alam nyata tadi ya contohnya tadi itu ada orang yang suaminya padahal di luar itu kan, ngertinya ada di kamarnya lah, itu berarti ada jin yang menampakkan di alam nyata. Tapi perlu kita tahu bahwa
Kalau jin menampakkan diri di alam nyata itu sebenarnya lemah dia, ya. Dia kekuatannya itu lemah. Ya, kita jangan takut, ya, jangan takut. Misalnya ada orang yang diketoki tahu-tahu ada pocong, misalnya ada apa gitu kan, ya mohon maaf jangan takut dulu. Kalau dia nampak seperti itu dia tidak punya kekuatan sebenarnya, ya, dia lemah. Bapak saudara yang saya hormati, inilah yang perlu saya sampaikan, yang perlu inti pada judul yang tema yang ditulis di WA itu, bahwa bagaimana diri kita menanggulangi itu semuanya. Ini yang penting, ya. Bagaimana kita menanggulangi itu semuanya, atau istilahnya untuk meruqyah diri sendiri, ini yang perlu ingin saya sampaikan. Bapak saudara saya yang hormati, yang paling penting utamanya adalah kita jauhi sifat-sifat yang disenangi oleh setan. Apa itu? Yang pertama adalah sedih yang berlebihan. Bapak Ibu, kita boleh sedih, itu manusiawi sekali. Rasul ketika ditinggal putranya, yaitu namanya Ibrahim, ya, saat itu sedih itu Rasul, ya. Tapi sedihnya tidak berlebihan, walaupun saat itu sahabat tanya, ya Rasul, katanya nggak boleh nangis ya Rasul, ketika ada apa yang meninggal dunia. Apa jawab Rasul? Ini bukti cinta saya kepada anak saya, bukan berarti saya meratap. Yang nggak boleh itu meratap itu berlebihan sedihnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, punya masalah apapun diri kita ini, ingat, punya persoalan hidup apapun diri kita ini, jangan sedih yang sangat berlebihan, jangan. Itu mudah untuk connect dengan yang namanya jin tadi, bisa dimasuki sehingga tambah parah itu, ya. Nah itu bahaya. Apakah pernah ngalami? Pernah. Ada seorang ibu yang perutnya besar katanya, nggak bisa tidur gitu kan. Habis itu diobati kemana-mana nggak sembuh. Saya pikir, nah saya dipanggil itu. Saya panggil, wah niki jenengan niki pun kali kelompok. Saya ingin jenengan ngrungokke kelompok. Pun kalau tak matur ya jenengan ngrungokke mawon. Intinya apa? Kesedihan yang berlebihan tadi perlu ada hiburan. Hiburan, saya hibur. Kemudian saya tanya, ngeten jenengan iki janjane iki kok mikir apa to? Nah, habis itu baru tahu, wah ngeten Mas kok mikir ngeten wah cerita. Lah niku jenengan, wes niki jenengan sare kepenak rumoke kula tak ngaji. Nah, berarti niku kula ngaji, saya baca Quran. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka perutnya yang besar tadi bisa rileks, tadi bisa tenang gitu ya. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah juga bisa tidur gitu. Sampai tertidur ya. Padahal nggak bisa tidur sebelumnya. Tidur, kemudian saya panggil anak-anaknya, putra-putranya, Mas, Mbak, tolong biarkan ibu itu cari, ya, tidak akan dibangunkan sampai bangun sendiri gitu. Nah, tahu-tahu ketika saya mau pulang bangun dia. Nah, pripun Mbah? Wah, nggih Pak, mung nangis niki kok mboten kados wae nggih jenengan ki sing dipikir terlalu mbatet kok. Nah, gitu. Baik, suatu ketika saya di Ungaran, ketika santri saya sakit, santri Al-Quran. Santri saya sakit, kemudian di Ungaran itu, masa Ungaran, ya. Kemudian saat itu tahu kalau orang tua santri itu ngerti tentang saya. Ada orang sakitnya parah itu, nggak bisa gerak, gitu. Terus habis itu saya coba untuk dipanggil, Pak Mas Rukin, tolong itu silakan jenengan berdoa beramal soleh supaya bisa sembuh, gitu kan. Nah kemudian saya datang sana, saya terapi, saya jenengan mikir. Nah setelah cerita persoalannya, saya doain alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian sebelum duhur saya doakan, habis duhur sudah bisa bergerak lagi. Nah ini adalah contoh-contoh yang perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu kita harus kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sudah mau jam 6, saya sampaikan, ingat, yang namanya sedih berlebihan itu yang tidak boleh. Segala persoalan kita kembalikan kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita ini marah-marah, emosi yang berlebihan. Ya, kita harus bisa kendalikan diri, ya, supaya kita ini tidak dimasuki oleh makhluk gaib yang namanya jin tadi. Jadi ada marah, ada sedih, gitu kan. Kemudian emosi tadi ya, emosi yang berlebihan itu. Ya, jadi hal semacam itu harus kita hilangkan. Kemudian takut, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, takut yang berlebihan juga tidak boleh. Saya kadang-kadang mengibaratkan begini. Yang namanya manusia itu sebenarnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini paling bagus dibentuk oleh Allah. Kita ini paling cakep dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Fi ahsani taqwim. Termasuk energi, kekuatan kita pun lebih hebat itu daripada makhluk yang lainnya. Gitu kan? Yang namanya jin, Bapak Ibu yang saya hormati, itu saya katakan energinya itu di bawah kita. Ibaratnya kita di sini, Pak. Kita ini manusia, ini jadi di sini. Nah, kalau kita ini
tadi takut Pak ya, takut berlebihan. Itu kita ini turun, di drop itu. Drop, gitu kan? Kalau drop, maka kemudian frekuensinya sama jadinya. Kalau frekuensinya sama, mudah itu mereka berinteraksi. Ya, namanya kesambet tadi itu. Ya gitu ya. Ini yang perlu kita pahami. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu sifat negatif itu harus kita hilangkan. Otomatis perbuatan yang jelek harus kita tinggalkan. Perbuatan yang baik kita tinggalkan. Ya kita hiasi siapa? Dengan perbuatan yang baik, yang positif gitu kan. Gitu. Baik, dan kemudian kita harus punya benteng diri. Nah, benteng diri inilah yang mau saya ajarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya ada ayat-ayat yang penting yang harus kita baca itu. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Insya Allah kita hafal semuanya Al-Fatihah ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi. Ya. Kemudian lillahi ma fis samawati, yaitu surat Al-Baqarah yang terakhir. Terus 3 kul, di situ aja didawamkan, dilakukan terus-menerus. Nanti kita praktekkan ya, kita praktekkan di sini sebelum selesai. Saya ulangi lagi ayat-ayat yang harus kita amalkan, kita baca, kita wirid ya. Yaitu pertama adalah Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Baqarah yang pertama sampai 5 itu. Al-Baqarah itu sebenarnya semua Al-Baqarah, kalau kita lihat dalam hadis itu, kalau ada rumah baru ditempati bacakan surat Al-Baqarah kan itu ya. Tapi karena kita ini enggak bisa sampai Al-Baqarah penuh ya, apalagi itu 2,5 juz. Ambil aja awalnya, tengahnya dan akhirnya. Awalnya itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi itu, ya, kemudian tengahnya ayat kursi dan akhirnya itu adalah lillahi ma fis samawati. Nah, kemudian ada lagi wa ilahukum ilahu wahid dibaca. Habis itu tutup dengan 3 kul. Itu sudah cukup. Tapi kalau ingin baca sholawat, baca monggo silakan ya. Kalau di buku ini ya dari teman-teman LDNU itu, lembaga dakwah NU, suruh baca sholawat dulu. Terutama adalah sholawat Tibbil Qulub. Apa Pak Tibbil Qulub itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti silakan, namanya sholawat Tibbil Qulub. Baca itu dulu baru baca Fatihah dan seterusnya itu. Ya monggo, ini metodenya macam-macam ada. Tapi intinya sekali lagi, ketika baca itu, ingat ketika baca itu harus rileks, tenang kan begitu ya gitu. Baik, Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, ini sudah mau jam 6. Tak praktekkan sebentar ya. Ikuti saya ya, ikuti saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kepingin mengajak kita semuanya untuk mempraktekkan, menyembuhkan atau istilahnya berdoa pada Allah supaya kita ini sehat, Pak ya. Supaya kita ini tidak terganggu dari godaan setan, laknatullah alaih. Ya, kita punya benteng diri yang kuat ya, tidak terganggu daripada syaitan laknatullah tadi itu. Baik, intinya saya minta pada panjenengan semuanya untuk rileks dulu, tenang. Ya, rileks itu artinya enggak tegang, itu harus santai, duduknya nyaman, enak, itu rileks ya. Baik, gitu coba. Nah, itu biasanya kalau sebelum saya rukyah itu saya suruh itu dulu. Ya, kalau sudah kulino, sudah biasanya saya bisa merasakan itu. Oh, ini sudah rileks atau belum itu? Wah, saya beneran belum. Terus rileks lagi, pasrah itu sudah. Nah, habis itu baru saya baca istighfar. Nah, sekarang saya praktekkan, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, coba rileks. Saya ingin mohon pada Allah supaya ibu semuanya tenang. Ya, kemudian rileks, santai, menikmati kebersamaan kita ngaji ini. Menikmati kita ini berzikir, ingat kepada Allah, kita merasa bahagia, tenang bersama Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, yang selalu melindungi diri kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tenang, rileks, coba ya. Sudah mulai rileks. Oke, sekarang baca istighfar dalam hati saja. Istighfar dalam hati saja. Baik, astagfirullahaladzim. 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 Sambil rileks, tenang, istighfar lagi ya. Astagfirullahaladzim. Coba Bapak Ibu istighfar terus. Saya coba mohon sendiri, mohon khusus ya, silakan. Istighfar terus dalam hati. Istighfar lagi. Ya, istighfar. Nah, baik ya. Nikmati istighfarnya ya cukup, sudah cukup. Baik, saya sudah merasakan ada ketenangan ya, kenyamanan di musola ini, di masjid ini sudah.
Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita mencoba bersama-sama untuk membaca ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, dan ini nanti didawamkan, dipraktekkan ya, utamanya adalah pagi hari, sore hari dan malam hari. Pagi hari habis subuh, kemudian sore hari habis asar gitu ya, atau habis maghrib, kemudian malam habis isya atau jelang tidur. Bagusnya jelang tidur Pak ya. Kalau jelang tidur itu utamanya dalam hadis dikatakan baca 3 qul itu. 3 qul itu apa tuh? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kemudian kita membaca, ditiupkan di tangan, terus dilapke di seluruh tubuh itu, gitu ya. Nah, gitu caranya begitu. Baik, mari Bapak sekalian saya hormati, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama, yaitu ayat-ayat yang tadi kita baca. Ingat, mohon dulu pada Allah, ya Allah, saya akan membaca ayat-ayatmu ini, semoga Engkau sehatkan saya, sehat jasmani dan rohani. Saya ulangi lagi, silakan berniat bareng-bareng, ya Allah, saya berniat supaya mau membaca ayat Al-Quran ini supaya saya ini sehat jasmani dan rohani gitu ya. Coba niat dulu sebentar dalam hati. Baik, mari kita mulai ya. Tirukan saya aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma bil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, monggo itu dipraktekkan ya, pagi, sore dan malam ya, itu monggo itu dalam rangka untuk kita meruqyah, membentengi diri kita dari godaan jin dan setan. Nah, kalau misalnya itu ada waktu seperti itu, tapi kalau enggak monggo baca istighfar sebanyak-banyaknya ya. Istighfar, tapi ingat ketika baca istighfar jangan sampai meratapi kesalahan yang ada itu sambil sedihnya berlebihan sampai nangis dan seterusnya, itu tidak usah ya. Nangis bentar aja nggak apa-apa, terus habis itu fokus lagi ke istighfar. Karena apa? Sekali lagi kalau kembali ke sedih nanti mudah malah justru yang masuk siapa? Jin itu ya. Baik, terima kasih, saya kira sampai situ dulu Pak Tris. Ini saya tutup, saya akhiri, tapi nanti habis itu kalau ada pertanyaan monggo silakan.